Menunggu Punden Jenggolo, based on true story. Kejadian di luar nalar yang terjadi kepada beberapa orang yang tanpa izin menarik pusaka di area situs Jenggolo. Waluyo yang sedang memandikan mobil juragannya sedang asik sekali bersiul. Rupanya dia memulai bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Terdengar suara aliran air dari selang yang keluar pelan di bawah mobil. "Durung mari ayo, yang cepet, selak dienteni Mbah Sunadi," ucap Pak Seno. "Belum selesai saja yo, cepat, kita sudah ditunggu Mbah Sunadi." Rupanya Pak Seno sudah menjadwalkan janji bertemu dengan salah satu gurunya yang sangat dia hormati, Mbah Sunadi. Beliau adalah orang pintar yang tersohor di daerah tersebut. Perkenalannya dengan Mbah Sunadi yaitu saat dirinya akan mencalonkan diri saat itu. Tidak sengaja, salah satu rekannya memberitahu bahwa Mbah Sunadi adalah orang yang memiliki akses khusus untuk kejayaan pejabat tinggi. Pak Seno saat itu tanpa berpikir panjang langsung menemui Mbah Sunadi dan kemudian mereka bisa sedekat ini. "Sampun sedoyo Pak, monggo." "Sudah semua Pak, mari," ucap Waluyo sembari membukakan pintu mobil. Perjalanan mereka ke ruang Mbah Sunadi hampir menempuh waktu 30 menit. Itu disebabkan lantaran rumah Pak Seno dan Mbah Sunadi sangat jauh sekali. Hingga perjalanan mereka telah sampai di diaman beliau. Rumah yang masih kuno dan kental akan benda-benda zaman dahulu yang masih terawat rapi itu membuat Pak Seno merasakan kerasan atau betah untuk berlama-lama di rumah Mbah Seno. Pohon beringin yang sangat tinggi dan membuat suasana dingin sejuk di latar rumah Mbah Sunadi. "Lo nuwun Mbah," ucap Pak Seno pelan. "Permisi Mbah." Bau kemenyan kemudian tercium pekat dan sangat wangi sekali. Terlihat asap berjalan terbawa angin dari balik ruangan. Rupanya Mbah Sunadi sedang duduk bersila dan membaca bacaan yang sedikit aneh di telinga Seno. "Apan sarira ayu ing deran kang widadari rineksa malaikat lan agung prarasul biayuning ing hyang sukma," ucap Mbah Seno yang membaca doa bahasa Jawa. Pada akhirnya semua selamat, sebab badannya selamat dikelilingi oleh bidadari yang dijaga oleh malaikat, dan semua rasul dalam lindungan Allah. Pak Seno memandang Waluyo dengan tatapan yang kebingungan. Ingin sekali masuk, namun masih belum mendapat izin oleh si pemilik rumah. Pak Seno paham betul, jika Mbah Sunadi sedang baca doa itu, maka dia akan selesai 2-3 jam lagi. Tanpa berpikir panjang, Pak Seno yang tidak terbiasa menunggu dengan berdiri, akhirnya masuk dan kemudian duduk di ruang tamu. Waluyo yang melihat juragannya sudah berwajah nesu atau marah, kemudian berniat menghibur Pak Seno. Hitung-hitung membuang kejenuhan waktu itu. Namun, Waluyo keliru. Pak Seno bukannya terhibur. Beliau malah semakin marah dan tidak bisa menunggu lagi. "Wes ngerti katene ono sing teko, malah ditinggal semedi," ucap pelan Pak Seno. Sudah tahu bakal ada yang datang, malah ditinggal merenung. Waluyo yang mendengar perkataan juragannya itu sempat kebingungan, lantaran dirinya tidak enak jika sampai Mbah Sunadi mendengar perkataan Pak Seno. "Dienteni rumiyin Pak, mungkin keadaan darurat," ucap Waluyo. "Ditunggu dulu Pak, mungkin keadaan darurat." Pak Seno hanya terdiam dan menghela nafas sangat panjang. Memang dia selama ini tidak pernah menunggu seseorang sampai lama sekali,
karena kepentingannya dengan Mbah Sunati, Pak Seno terpaksa rela menunggu sampai selesai. Setelah hampir 3 jam lamanya, Mbah Sunati keluar dan menemui Pak Seno dan Waluyo yang sudah berada di ruang tamunya. Sudah lama menunggu. Kebetulan ada yang harus diselesaikan dahulu. Jadi mohon maaf Pak Seno dan Pak Waluyo harus menunggu lama, ucap Mbah Sunati. Pak Seno hanya tersenyum kecil, yang sangat jelas sekali di mata Waluyo kalau itu adalah senyum tidak ikhlas. Waluyo mengangguk dan tersenyum lebar kepada Mbah Sunati. Sembari mendekat dan sedikit membungkuk, kemudian mencium tangan Mbah Sunati. Kemudian susul Pak Seno dan menjabat erat tangan Mbah Sunati. Jadi, kalau memang mau naik pangkat, jenengan harus mau mengambil keris di area dalam jenggolo, ucap Mbah Sunati pelan. Pak Seno hanya menatap Mbah Sunati dengan tatapan yang kebingungan. Bagaimana bisa dirinya mengambil sesuatu di dalam kemampuannya? Mbah Sunati tertawa pelan. Syaratnya ya harus usaha sendiri. Bagaimana cara jenengan bisa mengambil keris itu? Jelas Mbah Sunati. Pak Seno terlalu berambisi untuk bisa naik jabatan saat itu. Hingga akhirnya apapun syarat yang diberikan padanya harus bisa segera terlaksana. Percakapan mereka menemukan ujung. Pak Seno dan Waluyo pamit kepada Mbah Sunati. Di sepanjang perjalanan, Pak Seno masih termenung. Dia mengingat perkataan dari Mbah Sunati untuk mengambil sebuah pusaka di situs Jenggolo. Situs ini terletak di sisi selatan Malang. Tempat ini juga dijaga oleh Pak Kuncen yang bernama Mbah Yati. Mbah Yati adalah orang yang sangat angel atau susah sekali untuk diajak kerjasama untuk urusan ini. Waluyo yang paham betul dengan keresahan Pak Seno hanya bisa memandanginya dari cermin mobil. Waluyo paham, pasti Pak Seno sangat amat cemas lantaran beliau sudah pernah juga saat itu diutus untuk mengambil benda di area tersebut. Namun, ada larangan keras dari Mbah Yati akan hal itu. Karena saat itu syarat mengambil benda pusaka tersebut gagal. Pak Seno tidak bisa naik jabatan dan semua pendukungnya pergi meninggalkannya. Pak Seno trauma akan hal itu. Khawatir yang luar biasa sudah menjadi penyakit di dalamnya. Jelas, hal itu tidak akan mendapatkan izin dari Mbah Yati selaku juru kunci tempat tersebut untuk melakukan penarikan pusaka. Pak Seno dalam kondisi yang ambyar, mencari cara bagaimana caranya agar Pak Seno bisa mengambil pusaka tanpa harus berurusan dengan Mbah Yati. Pak, sampun tekan, ucap Waluyo sembari membukakan pintu mobil. Pak, sudah sampai. Pak Seno terkejut mendengar suara Waluyo, kemudian segera keluar. Dia mengangguk pelan dan menepuk pundak Waluyo tanpa berkata apapun. Waluyo yang tersenyum kemudian melihat Pak Seno dengan hati-hati. Nampaknya masih terlihat raut wajah yang menyimpan rahasia di dalamnya. Waluyo segera menutup pintu mobil kembali. Hari berganti, Waluyo masih sama melakukan aktivitas mencuci mobil sebelum Pak Seno berangkat. Tiba-tiba terdapat beberapa orang yang datang dan mencari Pak Seno. Penampilan orang-orang ini menurut Waluyo sangat menakutkan sekali. Waluyo dengan tenang membuka pintu gerbang. Terlihat 4 orang yang memakai baju hitam dan penuh sekali dengan benda manik-manik di badannya. Rambut yang gondrong dan pakaian yang sedikit longgar membuat Waluyo agak keheranan melihat mereka. Siapa orang-orang ini? Batinnya. Nang ndi Pak Seno? Kandhanono tamune wis teko, ucap lelaki berambut panjang tersebut. Kemana Pak Seno? Bilang kalau tamunya sudah datang. Waluyo yang mulai merasa ngeri dengan kalung dan cincin akiknya yang sangat besar langsung masuk dan memberitahu Pak Seno. Pak Seno yang mendengar bahwa rombongan tamunya datang langsung keluar dan menemui mereka. Wah, wis suwe ta ngenteni, ayo mlebu, ucap Pak Seno. Wah, sudah lamakah menunggu? Ayo masuk.
Mereka pun masuk ke dalam rumah. Waktune kudu tengah wengi, lek kepengin pusaka iku ndang ngecekel. Jelas Ki Damang, waktunya harus tengah malam kalau ingin pusaka itu cepat didapat. Pak Seno termenung dan berpikir, apakah tindakannya benar atau tidak? Dia masih tenggelam dalam kebingungannya. Baiklah, kita kerjakan malam ini. Mau kapan lagi? Waktunya selak gak nutut, ucap Pak Seno. Ki Damang dan rekannya kemudian meminum kopi hangat di depannya. Pak Seno masih terdiam memandangi mereka dengan wajah datar siang berganti malam. Ki Damang menyiapkan peralatan apa saja yang akan dibawa ke lokasi. Pak Seno dan Waluyo hanya duduk dan siap untuk berangkat. Mereka sendiri tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh mereka di sana. Pak Seno pasrah. Dia hanya terima jadi. Hal yang terpenting adalah benda yang akan diamanahkan Mbah Sumadi kepadanya bisa dia pegang. Sudah siap semua? Ayo, sudah waktunya, ucap Ki Damang. Pak Seno mengangguk, kemudian menepuk lengan Waluyo, memberi isyarat untuk segera bergegas menyiapkan mobil di depan. Perjalanan mereka lumayan jauh. Udara dingin sangat lekat sekali di kulit mereka. Pak Seno yang hanya saat itu masih belum yakin bisa terdiam sepanjang perjalanan. Pak, ngapunten, saya lupa jalan mau ke Situs Jenggolo. Dugi mriki belok kanan nopo kiri nggih? Tanya Waluyo. Pak, mohon maaf, saya lupa jalan mau ke Situs Jenggolo. Dari sini belok kanan apa kiri ya? Pak Seno segera menjawab. Belok kanan yo, lurus saja ikuti jalan, nanti belok kiri. Kita parkir di sisi jalan yang kosong. Waluyo mengangguk pelan. Dia mengikuti arahan Pak Seno hingga terlihat satu area yang sangat sepi sekali. Di sisi kanan terlihat punden yang terkenal sebagai makam Mbah Panji. Kemudian di sebelah kiri terdapat sebuah peninggalan dari kerajaan. Di sana yang areanya sangat dikeramatkan. Di sanalah Pak Seno dan Ki Damang akan melakukan penarikan pusaka. Setelah Waluyo memarkirkan mobil, mereka berjalan cepat mendekati area tersebut. Nampak pohon beringin yang menjulang sangat tinggi dan besar sekali di dekat tempat itu. Beringin tersebut seperti memberi kesan menakutkan dan sakral sekali akan tempat tersebut. Pak Seno menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa di wilayah tersebut sudah aman dan tidak ada satu orang pun di sana termasuk Mbah Yati. Akhirnya, Ki Damang langsung melancarkan aksinya, yaitu menarik pusaka yang diinginkan Pak Seno di tempat tersebut. Pusaka itu berbentuk keris yang bersembunyi secara gaib yang menjaga area tersebut. Belum saja dimulai, tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang sangat berat. Suara laki-laki yang terdengar berjalan mengelilingi mereka. Entah suara dari siapa itu. Yang jelas tidak ada tanda-tanda manusia lagi selain mereka di sana. Hei, menungso, kurang ajar adatmu. Sopo sing ngongkon riko kabeh ngitek lemah kene. Suara tak bertuduh. Hei manusia, kurang ajar tingkah lakumu. Siapa yang menyuruh kalian semua menginjakkan tanah di sini? Pak Seno dan Waluyo kemudian ketakutan dan juga kebingungan. Dirinya baru kali ini melihat hal mistis langsung di depan mata. Ki Damang yang mendengar suara tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Ki Damang merasa bahwa makhluk itu adalah tandingannya. Metuolek, memang awakmu iku kuat lan sakti. Sowo kon, metuwo, aku kepengen roh wujudmu. Teriak Ki Damang. Keluarlah kalau memang kamu itu kuat dan sakti. Siapa kamu? Keluar, aku ingin tahu wujudmu.
Namun suara itu kemudian hilang. Kemudian pintu petilasan tersebut terbuka dengan sendirinya. Terlihat sosok yang membungkuk dan keluar dari tempat tersebut. Kidamang, Pak Seno, dan Waluyo saling melihat dan saling pandang. Entah makhluk apa yang menunggu tempat ini. Seketika tatapan Pak Seno terkejut sejadi-jadinya. Waluyo yang terbiasa dengan bau-bau mistis selama ini juga ikut terkejut lantaran sosok memiliki postur tubuh yang aneh. Sosok laki-laki bersoran putih, dan jika diukur maka tingginya hampir 4 meter. Pak Seno yang melihat itu terkejut sejadi-jadinya. Makhluk apa yang sedang berada di hadapannya itu menatap tajam ke arah mereka dengan tatapan yang sangat amat marah. Kidamang yang awalnya berani kemudian terjatuh dan merasakan sakit di dada. Hingga kejadian mengerikan terjadi. Waluyo kesurupan. Matanya berubah menjadi merah dan amat sangat risih dengan kehadiran Seno. Dari kejauhan terlihat laki-laki yang menghampiri mereka dengan menaiki sepeda ontel lamanya. Rupanya itu adalah Pak Yadi. "Menungso laknat, sopo riko wani njupuk barang no wilayahku?" tanya Waluyo kepada Pak Seno dan Kidamang. "Manusia laknat, siapa kalian berani mengambil barang di wilayahku?" Pak Seno yang melihat Waluyo sudah bertingkah tidak karuan dan bukan dirinya akhirnya ketakutan. Pak Seno kebingungan, ingin langsung pergi, tapi dia tidak bisa meninggalkan Waluyo sendirian di sana. Kemudian teriakan Pak Yadi memecah suasana tegang Pak Seno dan Kidamang. "Jenengan kabeh niki wonten niat nopo tengah wengi rame-rame teng panggon keramat?" tanya Pak Yadi. "Kalian semua ini ada perlu apa tengah malam ramai-ramai di tempat keramat?" Kemudian Waluyo yang kesurupan merangkak mendekati Pak Yadi. "Menungso iki kabeh katene duwe niat ora apik nok kene. Menungso serakah, menungso nyolongan," ucap Waluyo yang kesurupan itu. "Manusia semua ini mau punya niat tidak baik di sini. Manusia serakah, manusia pencuri." Baik Yati kemudian menetralkan Waluyo yang kesurupan itu dan kemudian tersadar kembali. Sosok makhluk setinggi 4 meter tersebut masih berdiri tegak memandangi mereka dari pintu petilasan. Sorban dan juga jenggot putihnya yang sangat panjang sekali membuat kesan sangat keramat dan menakutkan tumbuh saat itu. Pak Seno akhirnya pun meminta maaf kepada Pak Yadi dan meminta untuk memberi kesempatan kepadanya dan Waluyo untuk menebus dosa untuk merumat atau merawat punden. Kidamang yang entah kenapa sangat kesal sekali dengan kejadian tersebut. Dia memutuskan untuk pulang sendiri tanpa diantar oleh Waluyo dan Pak Seno. Pak Yadi yang melihat Kidamang dari kejauhan hanya bisa mendengus panjang. Namun tanpa disadari, Kidamang yang masih sempat menoleh ke arah mereka. Tatapannya sangat tajam ke arah Pak Yadi. Makhluk tersebut merupakan makhluk yang berniat untuk mengikuti Kidamang. Raut wajah yang sangat marah dipancarkan oleh sosok itu. Pak Yadi kemudian memeluk pundak Pak Seno dan Waluyo dan membawa mereka ke punden. Pak Yadi meninggalkan jejak Kidamang yang diikuti oleh makhluk tersebut. Dari cerita ini kita bisa garis bawahi, kemanapun tujuan kita, apapun niat kita, harus sekali membawa attitude yang baik. Jangan pernah mengotori tempat-tempat yang sudah dijaga dan dirawat oleh niat yang tidak baik dari kita.
terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.